Namanya siapa, Bang? Asep Solehudin. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana selama abang di dalam? Gimana ya, mungkin pas di dalam itu malah kita dapetin hidayah aja gitu. Hidayah kayak gitu? Karena yang dulunya kita sholat sama ini apa namanya kurang gitu ya. Alhamdulillah di sini benar-benar. Jadi poinnya tuh Ya mungkin lebih panggilan jiwa aja gitu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kita jadi ikhlas dan bikin nyaman aja di hati gitu. Alhamdulillah. sejak kapan abang di? Kita awal kerja itu tanggal 3 September kita Kurir. mulai jadi kurir karena waktu itu kan kita kerja di bagian telekomunikasi instalasi BTS. Waktu itu kita mau dikirim ke Sulawesi, kita nggak mau karena istri lagi bunting besar, nggak bisa ditinggal. Emang kerja kita tuh luar kota terus, Jadi gitu kan ya. ngerilan. Iya, bahasanya abis itu emang sakit-sakitan terus, istri terus udah 7 bulan keadaan, akhirnya kita nggak menolak untuk dikirim ke Sulawesi, akhirnya kita diputus kontrak. Akhirnya ada teman yang menawarkan kayak gitu kan, karena saya dari sekarang ini buat channel kerja agak kurang Pak, Iya. karena kita kerja di luar terus, gitu kan. Pada sempat mau jadi gojek, tapi kita belum punya SIM, gitu kan, mau gojek. Akhirnya sampai kita di sini ada tawaran kerja juga sebenarnya di bagian CME, megang mobil genset waktu itu. Iya. Kan kita makan ya udah, tapi sambil menunggu belum ada panggilan juga. Infonya bos katanya masih di Padang gitu kan. Akhirnya kita nunggu tapi kan uang juga udah menipis, sampai kontrakan kita pindah ke rumah udah nggak mampu lagi bayar kontrakan. Buat persalinan istri aja belum ada ya kan, akhirnya kita terpaksa. Awal kita mau nolak, tahu teman ya, kita kan gini, kalau saya mencari kalau emang sekedar kurir saya gituin ya kan, kalau cuma mencari klien saya nggak tahu, nggak bisa saya gituin ya, kagak kata dia, cuman ikutin perintah kata dia kan. Kata ya udah, akhirnya dia ngasih biaya buat kontrakan kita ya kan, buat sehari-hari kita dikasih. Awal mau bekerja tanggal 3 September kita dikontrakin ya kan, di daerah Dikasih kontrakan. Iya, dikasih kontrakan. Iya. Dan biaya hidup buat anak istri. Awal kita kerja, kita mulai ngambil ya kan, terus rincian semua udah diatur sama dia gitu kan, terus disebar sama kita karena modelnya kita naro, kirim foto, kirim map, kasih ke dia gitu. Jadi kita udah udah sebar semua, yang udah itu baru kita dikasih gaji. Itu ketika abang ketemu sama orang itu pernah dijelaskan nggak? Nanti lu sebagai kurir lu nganterin ini itu dijelasin nggak? Iya, dijelasin semua sampai misalkan apa kamu takut, saya bakal tanggung jawab. Kata itu Infonya seperti itu. Tapi sekarang kan iya. mana ya kan, pada sembunyi, pada diam gitu kan. Kalau alam biswab lah bahasa gitu dia. Iya. Cuma hanya Allah yang bisa gerakkan hati mereka gitu kan. Itu kita hanya pasrah aja gitu kan, diikutin alur proses hukum ini gitu kan. Ya berarti abang melakukan itu intinya semua itu demi keluarga. Iya, demi keluarga, bahasanya emang buat biaya lahiran juga kan butuh biaya lumayan besar ya kan. Dan itu juga saya pas sebenarnya saya udah ngomong riset kan, 3 Desember saya mulai kerja, 21 September saya tertangkap. Tanggal 27 saya udah ada panggilan kerja. Dan itu pun ada WA-nya, mungkin kalau emang ada buktinya, saya ada WA udah ini yang terakhir kayak gitu, karena saya udah ada panggilan kerja. Udah tekad abang. Iya, emang udah ada panggilan dari bos Iya. yang saya tunggu-tunggu kerjaan itu gitu kan. Tapi emang Allah berkehendak lain. Akhirnya tanggal aturan 27 kita mau di interview, tapi tanggal 21 kita udah tertanggal gitu. Dan ada bukti WhatsApp juga kita, ini yang terakhir ya kayak gitu kan. Emang saya masih ada, tapi saya bertanggung jawab bakal saya kelarin kerjaan ini, tapi ini yang terakhir. Udah berjanji sama bosnya juga, karena saya udah ada panggilan kerja, saya syutin sama bos saya yang ini gitu. Tapi emang Allah berkehendak lain gitu kan. Tapi istri mengetahui, Pak? Itu mengetahui. Nah, pas ketika pasti ditawarin, pasti abang mikir dulu nih. Iya. Tapi istri sebenarnya gak ngasih, tapi ya udah kalau nggak ngasih kita keluar kota ke Sulawesi. Iya. Kayak gitu kan. Karena kerjaan telekomunikasi nggak selamanya ada di Cikarang. Ya kan, kita masang perangkat-perangkat Indosat, Telkomsel ini kan paling dekat juga di Banten, Serang
gitu kan, ada tawaran. Nah pas pertama kali ngelakuin berat nggak? Nggak kenapa. Perasaan pas awal, misal hari ini awal pertama kali abang kerja nganterin. Wah sangat deg-deg sebenarnya mah. Kita belum pernah, Iya. ya kan? Maksudnya belum pernah melakukan seperti itu. Oh, Ya merasa sama sapi kata udah selalu aja kan kita situ nggak ketemu sama orang yang pembeli, iya. gitu kan. Cuma ini apa yang pembeli pun kita nggak tahu dia transfer ke sana gitu. Kita hanya cuma naro gitu, foto, kirim map, kelar kerjaan kita seperti gitu kan. Ya berarti ya nggak ada bahasanya apa yang ditakutin kata bos kan gitu kan. Kalau mungkin kalau dicepuin, kalau kita adu banteng gitu kan ya, Iya. bisa jadi kita takut gitu kan. Ya udah akhirnya kita udah terbiasa gitu kan. Tapi saya gini ya perjanjian, tapi kalau saya ada panggilan kerja di daerah Cikarang gitu ya, saya stop kerja gitu. Ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Gue juga ngebantu istri lu mau hamil gitu kan ya, buat biaya persalinan atau gitu kan. Sambil ngebantu kata dia gitu. Ya Tapi udah. sekarang udah melahirkan, Bang. Sebulan lagi bang. Sebulan lagi. Iya. Mungkin udah bulan ya, gitu ya. Pas pertama abang ketika abang tangkap, yang ada di pikiran abang tuh apa? Wah berat banget, kacau ya. Kalau bahasanya anak masih sekolah yang satu kan, Iya. yang masih butuh biaya, mau lahiran ya kan, walaupun tabung masih ada sedikit dari pekerjaan kurir ini gitu kan. Kita mikir ke depannya, apakah popoknya, apa susunya, apa gimana gitu kan ya. Bahasanya kalau stres nggak bisa stres. Tapi kita lamunin sehari 2 hari, kalau kita begini terus gak bakal bisa ngebantu. Udah terima nasib. Iya bahasanya, cuman yang bisa ngebantu cuma doa doang, Iya. ya kan? Sama ikhlas abang. Sama ikhlas aja, bahasanya senjata paling kuat cuma udah doa aja udah, gitu. Udah bisa mendoain biar istri dapat rezeki yang lebih banyak kan gitu. Bahasanya Intinya yang abang lakuin semua itu demi keluarga. demi keluarga bahasanya ya. Terus kalau abang nih pas masuk, apakah abang berpikir bahwa ketika abang ketangkep itu abang berpikir nggak kalau wah udah saatnya hidup gua hancur? Mikir kalau hidup abang tuh hancur seketika pas ketika ditangkap, mikir Ada nggak? seperti itu bahasanya. Tapi emang kan itu udah resikonya seperti itu. Saya udah tahu resikonya kerjaan seperti itu bakal Suatu saat ya, pasti. iya gitu kan. Kita nerima sama makanya pas ditangkap diam. Jadi kalau menurut saya bang, ketika orang itu masuk penjara, pasti paradigma seseorang di luar sana mikirnya orang itu bakal hancur, buruk. Tapi kalau menurut saya pribadi, kita tuh pasti dibilang sampah. Nah di tumpukan sampah itu pasti ada yang berharga buat didaur ulang untuk bisa lebih bermanfaat lagi. Nah itu yang saya pakai sampai sekarang. Jadi abang nggak usah mikir ketika bebas nanti abang dapat omongan ini. Gak usah Jeffrey habis keluar penjara kan jadi ustad. Nah, Ya kan gitu. Abang pikirnya gitu. Iya, kalau saya pikiran kayak gitu. Ya insya Allah saya keluar dari sini jadi penceramah. Amin. Ya Rabbal Alamin kan gitu. Iya.